monggo kerso, tergantung kemampuan masing-masing dan keikhlasan masing-masing. Yang paling bagus isinya banyak, orangnya ikhlas, itu yang paling bagus. Nah, koin ini sendiri akronim daripada kotak infak. Jadi kalau dari laporan selama ini berjalan di Kabupaten Pringsewu, itu dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 560 juta dan tahun 2019 tercatat 1,3 miliar dari pendapatan koin ini, yang salah satunya di program jangka panjang adalah pembelian ambulan, yang hari ini bisa dilihat ambulannya, karena pas hari ini nggak ada permintaan menghantar pasien, jadi bisa saya bawa. Bapak juga kan ini? Ibu. Ibu-ibu yang kula hormati, intinya mekanismenya sungguh sangat sederhana. Dari kotak ini nanti dibagikan kepada jamaah yang mau. Yang mau. Ini suaranya memang banter. Dan sesuai. Nah, ya sip. Maksud hati mengecilkan kan. Jadi nanti dibagikan kepada yang mau, terus pendapatan dari program koin kotak infak ini untuk kemaslahatan kita bersama. Ada namanya program jangka pendek, yaitu untuk bantuan persalinan, kematian, dan juga guru ngaji serta bantuan kesehatan yang digunakan atau ditasarukan kepada para pemilik kotak. Itu digunakan yang ada di wilayah Pekon Keputaran gitu. Nah, Pekon Keputaran itu jumlahnya 50%. Selanjutnya ada di program jangka menengah, itu jumlahnya 20%, dikelola di Lazisnu Kecamatan. Nah, itu fungsinya untuk membantu bencana alam, santunan yatim piatu, terbelit hutang, terus ekonomi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kayaknya eneng nang kene kumpulan sing takon biasanya. Nah, yang 10% Bu itu untuk program jangka panjang. Jangka panjang jadi dikelola di Kabupaten Pringsewu, fungsinya untuk membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan umat, seperti gedung ranting NU, seperti gedung serbaguna NU, seperti pembelian ambulan, dan rencana kami saat ini ingin mendirikan 9 klinik di 9 kecamatan minimal dan 1 rumah sakit milik NU. Nah itu, dan itu alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah jangkauan jangka panjang kita alhamdulillah sudah mulai terrealisasi. Selanjutnya ada 20% itu untuk bisarohnya Bu, bisaroh sing gelem ngurusi kotak. Jadi dari 20% itu 18,5%-nya untuk pengurus di tingkat desa, 1%-nya untuk pengurus kecamatan, 0,5%-nya untuk pengurus di kabupaten. Nah sekarang saya estimasikan dengan seandainya Bu, seandainya Pekon Keputaran ini mendapatkan 10 juta, 1 juta, 1 miliar nih estimasi nih, 10 juta mawon sih. Misalkan Pekon Keputaran itu 10 juta, maka yang digunakan untuk membantu kembali kepada masyarakat yang ada di Keputaran itu 5 juta rupiah dengan programnya sing lahiran, sing meninggal, dan kesehatan. Selanjutnya yang 2 juta itu diserahkan ke pengurus Lazisnu Kecamatan Sukoharjo, digunakan untuk membantu bencana alam dan lain sebagainya, termasuk renovasi masjid juga, masjid, musola, pondok pesantren,
atau membantu ketika ada lingkungan warga kita yang sakitnya nemen pangapuntene, terkadang kita melihat hidropolus, terkadang kita ada yang kecelakaan sampai sakit cacat menahun. Nah itu bisa difungsikan ke arah sana. Nah terus yang 1 juta itu untuk pengurus untuk program jangka panjang disetor ke Lazisnu Kabupaten, salah satunya ya untuk beli ambulan dan lain sebagainya. Nah bisyarah ada 20%, berarti 2 juta Bu. 2 juta yang untuk pengurus pekon itu 18,5%. Itu dibagi-bagi Bu. Jadi mujaminya 10%. Nah, jadi mujami ini nanti yang setiap bulan akan datang ke rumah ibu mengambil isinya, bukan mengambil kotaknya. Nah, isinya ada berapa, nanti dicatat dengan buku mujami. Nah ini buku mujami. Nah ini nomornya sekalian sini. Nah jadi per kotak nanti ditempeli nomor, karena panitia buru-buru hurung kober guntingi, hurung kober nempel. Jadi ini nanti satu ditempelkan di kotak berdasarkan kode kecamatan dan kode desa. Lah nanti begitu buka, assalamualaikum Bu, niki kula saking Lazisnu misalkan ya gitu. Ingin badhe mendhet infak koin fondasi akhirat. Nah langsung dibuka, dihitung bareng Bu, dihitung bareng. Lah nanti petugasnya menyampaikan, alhamdulillah Bu, niki infake angsal 1.500 perak. Mugi-mugi keluarga ibu sami sehat, rezeki lancar, berkah, al-fatihah. Nah itu minimal seperti Mas Malik, tolong nanti disampaikan kepada mujamiknya. Lah itu walaupun nanti kalau mujamik yang dihadapi seorang tokoh kiai nalikone maca al-fatihah, insyaallah muni ya ini, insyaallah sekali-kali ya ngimami kiai. Lah itu seperti itu. Lah itu nanti. Nah jadi akuntabilitas di kita ada, nanti tercatat setiap pendapatan. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, di sini hanya nomor kotaknya saja, ora eneng jenenge. Jadi lek kon ngerti si A si B ini, misalkan kok jenengan aja ndeleng si A oleh piro sih, biasane niki ilmu kebiasaan karena berjalan di Kabupaten Pringsewu sudah 3 tahun. Jadi polanya seperti apa lari ke saya semua komplainnya. Lah si A arep piro, kecuali lek jenengan ngapal nih nomor kotake si A sih. Kur kepengin deleng. Nah itu dilalai mujamike Bu kan apa sekalian kan seperti itu. Jadi kita ada yang namanya transparansi dan akuntabel. Transparan itu dapatnya berapa, dari mana, harus ada dasarnya. Lah itu sing keliling-keliling niku wau angsal 10%. Misalkan kok ngelilingi satu rumah oleh 10 juta, upaya keliling niku 1 juta berarti. Nah lagi lek 10 juta 10% ini kadose 1 juta kadose Bu. Lah dari sekeputran ini berapa mujami dan berapa pendapatannya kita belum tahu. Dan terus yang 3% itu untuk ketua Bu, 3%. Jadi ketuanya kalau di Keputran sudah belum ya? Sudah. Oh Pak Irsyad mau. Oh Pak Irsyad gandeng ketua WC. Tak tergantung Bu. Ketuanya Pak Irsyad itu 3%. Jadi kalau dalam satu pekon itu 10 juta, beliau dapat 300.000. Bendaharane 3% juga. Jadi 300.000 juga. Terus penasehat merupakan ketua Tanfidiyah Ranting NU, itu 1%. Jadi oleh 1.000. Terus ATK karena butuh fotokopi di laporan, butuh membuat laporan dan lain-lain, itu kita 150.000 rupiah atau 1,5%. Jadi totalnya 10
tambah 3, 13, tambah 3 lagi 16, ditambah 1% 17, ditambah 1,5% 18,5%. Nah terus yang 1% 100.000 itu untuk bisaroh kecamatan. Nah iki partene wong kecamatan iki. Jadi engko oleh 1.000 Mas, misalkan kebutuhan iki oleh 10 juta, ini ngembangku gaji sampeyan iki 1.000 bagi wong piro? Enak wong 8 bagi wong 8. Ya. Lah nang kabupaten Bu, misalkan keputran ini dapat 10 juta sing nggo bantu wirawirine kula 50.000 Bu bagi wong pengurus kabupaten. Cuman nek 50.000 kali 100 desa yo lumayan Bu. Nek jalan sedanten. Alhamdulillah 3 tahun kami mensosialisasikan program Gerakan Koin Pondasi Akhirat ini sudah berjalan sekitar 40 desa. Dari 40 desa ini kemarin kita di Covid berhenti dan mulai berjalan lagi setelah era new normal. 2 bulan kita berjalan, di bulan Juli kita mendapatkan 105 juta dari 40 desa. Terus di bulan Agustus kemarin kita mendapatkan 109 juta dari 30 desa. Nah jadi kalau di bulan berikutnya mudah-mudahan bisa ketambah dari keputran, nambahlah mudah-mudahan. Lah ini kira-kira gerakan kami, intinya kami mengajak ibu-ibu bersama untuk menyisihkan berinfak dengan harapan as-shadaqatu lidaf'il bala. Jadi sedekah itu bisa mencegah bencana. Misalkan ibu-ibu badai peteng jawin atau badai bepergian bisa diwasilai kali sedekah. Mugi-mugi perjalanan saya nggak ada halangan. Niku saged. Misalkan anaknya arek sekolah kon belajar di kayak 500 kon lebokne ben nang sekolahan pinter nggih insyaallah enten dasar hadisnya. Nah itu. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi koin pondasi akhirat juga. Jadi filosofi koin itu sendiri kecil tapi ketika dikumpulkan banyak. Tapi enggak harus koin duwene sing abang nggih sing abang mboten napa-napa, sing biru nggih mboten napa-napa. Wedene arek 1000 sedina nggih mboten masalah. Dan di Kecamatan Pringsewu, karena di Kecamatan Pringsewu itu sudah berjalan, kita ada yang namanya jalin kerjasama kesehatan, di mana para pemilik kota itu bisa berobat gratis dengan kartu ini gitu. Jadi teng Sukarjo dereng kula sukani karena punya rep berjalan. Lah itu 3 kali kontrol rawat jalan niku. Saat niki lek riyen mboten dibatasi Bu, tapi ternyata banyak bahasanya tiang mendut niki niate enggak ajeng nggo infak ben oleh berobat gratis. Pangapuntene begitu nglebokne niate memang kepengin berobat gratis, insya Allah let seminggu ya padha mriyang. Ya mergone sedekah campur doa kepengin berobat gratis berarti kan kepengin sakit. Nah ini kesalahan pemahaman. Jadi ketika mensosialisasikan juga nanti kepada pengurus Lazisnu khususnya, jangan sampai kita membawa ke bagian programnya mengiming-imingi iki karena bisa niate kok dadi ketemune iku udah kotak infak tapi kotak iuran. Nek kotak iuran iki ora ning pahalane, ora ning berkahe kaya wong arisan lho kan ngoten niku. Tapi nek insya Allah kotak infak ini difungsikan dengan baik, sedekah infak seikhlasnya berapapun, keluarga sehat, rezeki lancar. Amin. Harapan kita semua. Lah itu tugas kula nggih termasuk nggih bener-bener si pengurus juga.
Karena pengurus niku nggih terkadang sosialisasi ini napa mulai teng Kecamatan Pringsewu Bu. Duwe kotak iki engko berobatnya gratis. Lho kan wis berduyun-duyun. Lah itu kok iya koyo iuran BPJS ketemune. BPJS pemerintah negara bejat ngurusi jarene divisi terus. Lah itu apalagi kita yang enggak ada patokan satu orang berapa. Nah itu kira-kira program. Dan untuk jalin kesehatan kemarin kami yang ada di Kabupaten Pringsewu di tahun 2019 menggelontorkan 264 juta untuk yang berobat gratis itu dari jumlah 9.600 pasien lebih yang menggunakan. Nah ini kalau bisa diterapkan di sini, tapi nggih kula pesen Bu, ampun ngantos jenengan tumut kotak niki kok niate sanes utawa sak lintune kangge infak lan sedekah. Adapun program seperti bantuan persalinan, kematian, kesehatan itu pasti kami selaku pengurus insya Allah amanah. Ketika ada yang terjadi meninggal dunia, ketika ada yang melahirkan, nanti langsung pengurus yang di tingkat pekon mujamik khususnya langsung memberikan ke ketua untuk bisa memberikan pentasarufan bantuan tersebut. Nek besare gedine enggak gede-gede banget Bu. Jadi satu orang itu 200.000 itu kita samakan satu kabupaten. Jadi engko lek melu iki udah piro kersane bergamblang sekalian lah niku. Lah itu. Dan salah satu fungsi di kecamatan dana yang disimpan di kecamatan itu seandainya untuk program jangka pendek itu divisit, misalkan niku wau Pekon Kaputran kok oleh 10 juta, berarti yang untuk jangka pendek itu 5 juta. 5 juta lek wong siji pangapuntene selawe 200.000 berarti wong pira ya Bu? Wong selawe 5 juta katuse 30 kalau semua. Saya 40. Wong iku ngomong niki hitung-hitungan, tasik hitung-hitungan. Contoh misalkan ada di bulan itu ada 25 orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu berarti dananya sudah 5 juta. Kok dilalai nambah 5 meneh? Kan kurang duitnya. Nah, ini nanti diambilkan dari kecamatan. Kira-kira seperti itu. Jadi sedikit saja sebagai pengantar sosialisasi gerakan koin